Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janja Satria dari SMK Kartika 10-2 Jakarta. Dan itu teman saya bernama. Nama saya Diego Pertama, saya berasal dari SMK Kartika X10-2 Jakarta. Di sini saya dan teman saya akan membahas literasi tentang buku Sejarah Kejuangan dan Kepahlawanan Sultan Mahmud Riayat Shah. Yang ini adalah identitas bukunya, ini adalah ada penulisnya ini Dr. Randes Haji Abdul MPD, dan penerbitnya adalah Pemerintah Kabupaten Lingga tahun 2012 yang berisi 181 halaman dan tahun terbitnya adalah tahun 2012. Latar belakang Kerajaan Riau Lingga Johor Pahang. Di antara Sultan Kerajaan Melayu mulai dari Bintan, Temasik, Malaka sehingga Riau Lingga Johor Pahang, Sultan Mahmud Riayat Shah atau yang disebut Sultan Mahmud Shah III adalah yang paling berjaya dalam menjaga kedaulatan dan marwah negeri, mewujudkan kemakmuran serta membangun kebudayaan dan peradaban Melayu. Di samping itu, Baginda juga berhasil membuat VOC Belanda mengakui kepemimpinannya sebagai sultan. Pada bagian lain, Baginda juga berjaya memosisikan diri sebagai sultan yang tak dapat ditaklukkan dan menjadi pembangkang musuh dan lawan Belanda yang paling disegani kompeni itu. Oleh karena itu, beberapa kali pecah peperangan antara kerajaan Riau Lingga Johor Pahang dan Belanda, baik di Riau maupun di Malaka. Jasa besar, mulia, dan luar biasanya itu amatlah berkait erat dengan keberadaan bangsa dan negara Indonesia sehingga dewasa ini. Raja Muhammad Riayat Shah, sang sultan besar. Sultan Sulaiman Badrul Shah Alamsyah mengusulkan kedudukan pusat pemerintahan di Riau. Pada akhirnya, kerajaan Melayu ini pun dikenal dengan sebutan Kerajaan Riau Linggar Johor Pahang beserta daerah terkeluknya. Sebagaimana dijelaskan di atas, kekuasaan kerajaan ada yang dinamakan dengan yang dipertuaan dan dipertuaan muda. Yang pertama dijabat oleh Daling Marewah. Ketika Daling Marewah wafat berkuasa 1722 sampai 1728, membangun pusat kerajaan Lingga dan menjadikan Penyengat sebagai mas kawin. Dibangunlah Pulau Penyengat sebagai sebuah kota yang lengkap dengan segala macam gedung-gedung serta sarana dan prasarana lainnya. Pulau itu dikenal sebagai sebuah kota yang pada gilirannya menjadi tempat bertumbuh dan berkembangnya kebudayaan Melayu, yang antara lain adalah pembinaan bahasa Melayu dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya, sehingga pulau itu dikenal sebagai pusat tamadun Melayu. Riwayat hidup Sultan Mahmud Riayat Shah. Perjalanan pendidikan. Sultan Mahmud Riayat Shah mendapatkan pendidikan di bawah bimbingan paman-pamannya antara lain Daing Kamboja dan Raja Haji. Sejak muda Sultan Mahmud Riayat Shah sudah ikut berperang melawan Belanda yang ingin menanamkan pengaruhnya di Riau Linggar Pahlawan melawan Belanda mencapai puncaknya pada tanggal 6 Januari 1784. Perjalanan hidup Sultan. Raja Mahmud sejak kecil sudah menampakkan tanda-tanda kelak akan menjadi orang besar. Apa-apa asuhan emas saudara bibinya juga Daing Kamboja dan Raja Haji atau yang disebut ayah saudara atau pamannya menjadi penting bagi pertumbuh kembangannya sehingga mencapai kanak-kanak sampai remaja atau akil balik. Tentulah kepadanya sudah diberikan berbagai ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama dan pemerintahan, karena beliau putra seorang sultan raja dan telah ditabaikan menjadi yang di Persatuan Besar Sultan Kerajaan Riau Lingga Johor Pahang. Hubungan darah dengan Raja Haji Fisabilillah. Sebelum sampai kepada wujudnya hubungan persaudaraan atau hubungan darah antara yang di Pertuan Besar Sultan Muhammad Riayat Shah dan di Pertuan Muda 4 Riau Raja Haji diperkenalkan terlebih dahulu hubungan dan perbatinan suku Melayu dengan suku Bugis di alam kerajaan Riau Linggar Johor Pahang. Bermula ketika pusat kerajaan berada di hulu Riau, Sungai Carang Bintang. Kala itu yang menjadi sultan adalah Raja Kecik I, yang mengambil paksa tahta kerajaan dari Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV.
yang sebelumnya adalah bendara anak sultan yakni Tengku Sulaiman pada akhirnya hendak merebut kembali tempuk pimpinan kerajaan dari tangan Raja Kecil. Dalam rangka mengambil alih lagi pemimpinan kerajaan itu, Tengku Sulaiman minta bantuan bersekutu dengan bangsawan Bugis 23. Pejuang sejati bagi negeri gemilang, berperang dengan Belanda di Riau dan Teluk Betaka. Ketika terjadi permusuhan antara kerajaan Riau dan Belanda tersebut, dan dimulai pada tahun 1782, Sultan Mahmud Riyad sudah berusia sekitar 22 tahun. Tentu, sebagai yang dipertuan besar sebuah kerajaan besar dan seorang anak muda, dengan semangat dan jiwa mudanya yang membara, Sultan sepenuhnya bertekad dan berupaya untuk mempertahankan kedaulatan dan marwah kerajaan, negeri, dan rakyatnya. Sultan Mahmud sebagai yang dipertuan besarkan sekaligus sebagai anak saudara Raja Haji, niscayalah tak akan tinggal diam membiarkan ayah saudaranya itu berjuang dan berperang bersama pasukan kerajaan melawan Belanda. Menyatukan kerajaan Melayu dan menguasai Selat Malaya. Sultan Muhammad Riyad Shah telah melancarkan rencana membentuk perkumpulan Melayu dari kerajaan-kerajaan Melayu. Perkumpulan Melayu itu terdiri atas kerajaan Riau, Linggar, Johor, Pahang dengan Tarangganu, Rembau dan Selak. Angkatan perang disiapkan perahu Siantan yang terdiri atas 40 buah perahu menuju Perak dan Siantan, 30 di utara Pulau Pinang, 30 dari Sultan Muhammad Ali Siak, dan 60 jumlahnya jadi 180 perahu. Semuanya berjumlah 400 buah perahu kalau dihitung seluruhnya, yaitu perahu besar dan kecil yang juga dilengkapi dengan senjata ringan. Dalam persekutuan Melayu ini juga termasuk kerajaan Qaeda, yaitu Sultan Abdullah. Persekutuan Melayu yang dibentuk oleh Sultan Muhammad itu tak hanya hendak menyeberangi Belanda tetapi juga Inggris di Pulau Pinang. Strategi perang gerilya Sultan Mahmud Riyad Shah. 1. Menggunakan wilayah taktis, memanfaatkan medan lokal seperti hutan dan pegunungan untuk bersembunyi dan melakukan serangan mendadak. Yang kedua, serangan mendadak, melakukan serangan cepat dan terencana terhadap pos-pos musuh, kemudian segera menghilang sebelum musuh bisa melakukan balasan. Yang ketiga, aliansi strategis, membangun aliansi dengan kelompok atau komunitas lokal untuk mendapatkan dukungan sumber daya dan tambahan pasukan. Yang keempat, perang psikologis, menciptakan ketakutan di kalangan pasukan musuh melalui taktik yang membuat mereka merasa terancam, seperti serangan malam. Dan yang terakhir, menghindari pertempuran terbuka, fokus pada taktik pertempuran kecil, dan menghindari konfrontasi besar yang bisa merugikan pasukan. Peran Sultan Mahmud Riyad Shah menjadikan kerajaan Riau Lingga sebagai puncak tamadun Melayu. Tamadun Melayu mempunyai sejarah yang panjang dan masih berusaha hingga serta ini. Peradaban Melayu itu mempunyai wilayah geografi yang sangat luas, yaitu sebuah wilayah samudera yang berwujud Tamadun Maritim. Peradaban Melayu merupakan satu-satunya tamadun di dunia. Abdul Hasan. Dengan demikian, walaupun terdapat banyak pusat tamadun Melayu dalam sejarah yang panjang, pada hakikatnya ia adalah sebuah tamadun yang sama dalam sebuah kesinambungan. Tamadun Melayu dialami oleh manusia yang himpunan memori yang sama, yaitu orang Melayu. Tamadun Melayu bertumbuh kembang dan maju dalam kestabilitasan politik yang lama dan berseterusan yang dinaungi oleh perundangan-undangan dengan budaya yang kompleks. Penutupan kalam bagi Sultan Mahmud Riyad Shah sebagai pahlawan nasional Indonesia.
Kehandalan seorang pemimpin dapat dilihat dari visi kepemimpinannya yang dia jalankan. Bagaimana dia membuat keputusan dan bagaimana dia bertanggung jawab atas dampak dari keputusan yang dia buat. Kepemimpinan yang demikian itu selain merupakan bakat dari lahir, juga hasil dari pendidikan, pengaruh lingkungan, tempat dia tumbuh dan dibesarkan, serta tauladan yang dia lihat dari para pemimpin yang diidolakannya. Demikian halnya dengan Sultan Mahmud Riyad Shah yang di Pertuan Besar Riau Lingga pada tahun 1761 sampai 1812, dia memiliki dan berada dalam semua kondisi demikian itu, yang kemudian membentuk dirinya menjadi pemimpin yang handal, visioner, dan berkarakter. Kelebihan buku. 1. Sumber primer sebagai karya yang menggali sejarah. Buku ini seringkali mengandung sumber-sumber primer yang relevan, menjadikannya refleksi yang berharga bagi peneliti. 2. Analisis sosial dan politik. Buku ini tidak hanya mencatat fakta sejarah, tetapi juga menganalisis dampak sosial dan politik dari kebijakan yang diambil oleh Sultan. 3. Konteks budaya. Buku ini mengupas aspek budaya dan tradisi yang berkembang di zaman Sultan Mahmud, memberikan wawasan tentang masyarakat pada masa itu. Yang keempat, gaya penulisan yang menarik. Penyajian yang sistematis dan menarik membuat pembaca mudah memahami kisah dan peristiwa yang dijelaskan. Kekurangan buku. Yang pertama adalah kurangnya sumber referensi. Buku mungkin tidak menyertakan sumber yang memadai untuk mendukung klaim dan informasi yang disajikan. Kedua, narasi yang subjektif. Penulisan yang cenderung bias atau subjektif dapat mempengaruhi objektivitas informasi. Yang ketiga, keterbatasan fokus. Buku mungkin ini hanya membahas aspek tertentu dari kepemimpinan Sultan Mahmud, mengabaikan konteks sejarah yang lebih luas. Yang terakhir, visual yang tidak mendukung. Minimnya ilustrasi atau peta yang relevan dapat membuat pembaca kesulitan membayangkan konteks geografis dan historis. Saranan perbaikan buku. Visualisasi serta gambar, peta atau diagram yang relevan untuk membantu pembaca memahami konteks sejarah. Diskusi konteks. Tambahkan pembahas tentang konteks sosial, politik, dan budaya pada masa itu untuk memberikan gambaran yang lebih utuh. Kesimpulan yang kuat. Akhiri dengan kesimpulan yang mengerap poin-poin penting dalam relevansi Riyad Shah dalam sejarah. Kritik keterbatasan buku. 1. Keterbatasan sumber. Buku ini mungkin bergantung pada sumber sejarah yang terbatas atau satu perspektif, sehingga mengurangi objektivitas. Yang kedua, gaya penulisan. Gaya penulisan bisa jadi kurang menarik bagi pembaca dan dapat mempengaruhi minat dan pemahaman. Yang ketiga, kurangnya penelitian lapangan. Jika buku tidak didukung oleh penelitian lapangan atau wawancara, validitas beberapa informasi bisa dipertanyakan. Yang terakhir, konteks budaya dan sosial. Buku mungkin kurang membahas pengaruh budaya dan sosial pada kepemimpinan Riyad Shah, sehingga pembaca kehilangan gambaran yang lebih komprehensif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini cukup baik. Ada beberapa hal yang ingin saya pertegaskan bahwa sebelum mengambil prinsip-prinsip pokok dalam membaca buku itu, meliterasi buku itu, tentunya harus dibaca juga berulang-ulang, dipahami secara mendalam. Tentu bukan pada narasinya sebenarnya, tapi pada konten. Apa konten buku ini? Artinya apa sih isinya? Jadi bukan hanya pada narasinya, tapi lebih kepada konten. Seperti yang terakhir ini, nanti akan dikomentari oleh Pak Datu tentang entrepreneur tadi ya. Saya ingin berkonsentrasi pada biografi ya. Biografi siapa tadi? Biografi siapa tadi? Sultan Mahmud. Ya, Sultan Mahmud.
harapan saya kepada Anda sebagai literasi itu membaca berulang-ulang untuk memahami kontennya yang paling penting ya. Siapa nama kamu? Jagat. Hah? Jagat. Iya. Jagat Aras. Jaga Satria. Oh, Jagat Satria. Jadi aku punya teman Jagat Aras namanya. Ya, Jagat Satria ya. Jagat Satria cukup menarik, cukup bagus. Satu hal penguasaan bahasa ya. Anda mungkin pandangan matanya kurang kurang awas Anda ya. Kurang awas, saya pahami betul Anda kurang awas, jadi beberapa kali Anda harus maju mundurkan pandangan. Beberapa inti persoalan baik pada tingkat kritisi Anda bagaimana membaca buku dan mengambil kesimpulan itu sudah cukup menarik. Memang buku itu adalah paling pokok persoalan pada referensi. Ya, semakin banyak referensi penulisnya, semakin luas wawasan penulis itu menyampaikan isi buku itu. Nah, tapi kenapa buku itu tidak diuraikan secara mendalam tentang suatu permasalahan juga, menjaga ketebalan bukunya, menjaga kebosanan membaca dan seterusnya. Pada titik kesimpulan saya bahwa seluruh penyampaian Anda cukup menarik, ya, cukup menarik. Harapan kami selanjutnya adalah bukan pada terhenti pada literasi ini saja, tetapi justru Anda bangkit terus literasinya sehingga memiliki wawasan. Sebab mahasiswa itu menurut hemat saya mahasiswa itu harus mempunyai kemampuan argumentatif yang baik. Nah, argumentatif yang baik ini SMA ini. Oh, SMA ini udah cukup bagus seperti ini ya. Ya tidak apa-apa ya, saya akan bangkitkan bagaimana cara Anda menalar suatu permasalahan. Anda harus memiliki kemampuan argumentatif. Argumentatif ini bisa apabila didukung oleh wawasan yang luas, ya kan? Wawasan yang luas akan didukung oleh daya nalar yang tinggi, ya kan? Dan ini harus didukung oleh banyak literasi. Gak mungkin seseorang punya wawasan tanpa literasi. Omong kosong. Nah, jadi dengan baca yang kuat menambah wawasan, maka Anda akan tinggi daya nalarnya dengan argumentatif yang bagus di dalam memberikan argumentatif atau nilai-nilai. Ini harapan kami saja ya. Mudah-mudahan Anda menjadi lebih baik ke depan. Lanjut oleh rekan saya ini, Pak Datuk. Baik, ini direkam enggak kan? Direkam. Oh, direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah saya mendengar tadi penjelasan paparan dari anak-anak kayaknya belum maksimal. Belum maksimal. Baik cara penguasaan materinya, cara penyampaiannya, mungkin ke depan barangkali akan lebih ditingkatkan lagi. Kenapa demikian? Penguasaan materi yang disampaikan pagi tadi itu sangat penting sekali, tidak hanya sekedar cerita alur ceritanya, tapi apa pesan-pesan moral yang ada dalam buku itu yang sangat penting. Jadi kalau dilihat dari tadi itu barangkali dalam tahapan berikutnya atau dalam ada buku berikutnya yang akan kita ini lebih terkuasai, tidak hanya sekedar membaca teks yang ada. Mungkin semua orang bisa, kalau ada teks dibaca begitu kan bisa, tapi bagaimana pesan-pesan moral yang terdapat dalam itu yang harus dikuasai itu. Terus yang kedua, kalau bisa tampilan pada saat ini, kalau bisa kan berbagai seragam sekolah itu kan lebih berkenan gitu. Enggak diizinkan? Saya izin kita libur. Gitu. Jadi maksudnya kan kita kan membawa nama sekolah. Kalau memang begitu ya, kalau nggak diizinkan ya nggak apa-apa lah ya. Tapi ya alangkah baiknya ya, karena nanti akan ditonton oleh orang banyak, membawa nama identitas dari sekolahnya, itu harapan. Jadi sehingga nanti ada semacam kebanggaan tersendiri bagi sekolah itu bahwa ada perwakilan dari sekolahnya ikut literasi di tes Papua ini. Barangkali harapannya begitu saja, barangkali mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi.
Kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.